Halo, halo semua. Halo, ya. Torang baku dapat lagi untuk melanjutkan torang P bacaan. Kemarin torang selesaikan torang P bacaan di Injil Matius. Sekarang torang somo lanjut di Injil Markus. Markus ini cuma 16 pasal, tapi satu pasal itu lumayan panjang. Kemarin kan Matius 28 pasal, tapi satu pasal itu ya terbilang pendek lah. Kalau Markus cuma 16 pasal, tapi satu pasal lumayan banyak, lumayan panjang gitu. Jadi kali ini di video pertama ini tuh orang mau baca dari Markus pasal 1 sampai Markus pasal 3. Markus pasal 1 sampai Markus pasal 3. Dah, jadi sekarang Oni petugas siapkan Alkitab masing-masing, buka di Markus pasal 1, torang semua membaca. Kalau sudah siap semua, torang semua berdoa. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih beri lagi buat kami. Kami sekali lagi rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kami, menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan menerima dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Gitu. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu
kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir-pikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mereka lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas. Oh, gitu urutannya ya. Kemudian perhatikan di situ guys. Ini Markus DP urutan dia agak
kasih apa ya, agak terbongkar sedikit, tapi tidak masalah. Orang mengerti kok. Yang penting uni tahu kalau Simon Petrus, ya toh, Simon Petrus itu kakak adik dengan Andreas. Kalau kemarin uni ingat waktu orang baca di Matius, waktu Matius ada urut-urut ini nama-nama murid-murid, Matius tulis begini: Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Nah, jadi orang langsung dapat tahu, oh Simon dan Andreas kakak adik. Dan memang kan dari awal tuh, lupa tadi beberapa pasal yang tadi terang, pasal 2 atau pasal 1 tadi orang udah baca, waktu Yesus baku dapat dengan orang di pantai danau itu, di situ kan ditulis ada Simon dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala di danau, ya. Jadi orang tahu kalau Simon Petrus kakak adik dengan Andreas. Cuman di urut-urutan ini yang tadi orang baru baca ini, tadi Markus udah tulis DP urutan sedikit berbeda. Dia tulis Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Kita sih pikir-pikir begini guys. Mungkin kalau Matius itu dia sengaja urut-urutkan begitu. Dia habis urutkan Simon, habis itu Andreas, habis itu Yakobus dan Yohanes. Dia seurut begitu, dia kasih satu dan ini kakak adik ini supaya dapat lihat toh DP urut-urutan apa DP namanya? Urut-urutan keluarga gitu loh. Simon Petrus kakak adik dengan Andreas, Yakobus kakak adik dengan Yohanes gitu loh. Dapat lihat DP urut-urutan kekeluargaan, bisa dibilang begitu. Tapi di Markus menurut kita ini kita pikiran sih, menurut kita Markus sengaja kasih kelompok ini dari awal. Simon Petrus, Yakobus dengan Yohanes. Itu Andreas dia sebutkan nanti ke ampa. Padahal kan Andreas kakak adik dengan Simon. Harusnya abis Simon langsung tulis Andreas. Kenapa ini Andreas dikasih mundur ke belakang? Kong itu Yakobus dengan Yohanes dia kasih maju. Nah, itu salah satu detail yang penting menurut kita karena begini. Karena kalau orang baca keseluruhan perjalanan Tuhan Yesus, ada 3 murid yang Yesus selalu bawa gitu. Semua 12 ini sih Yesus juga bawa cuman ada di antara 12 itu ada 3 orang yang paling dekat dengan Yesus, bisa dibilang begitu ya dalam tanda kutip. Di 3 orang ini yang paling sering Yesus bawa gitu loh. Nanti kalau ini masih ingat di orang bacaan kemarin yang di Injil Matius, kalau ini masih ingat waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, itu kan cuma disaksikan oleh 3 orang itu. Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes. Cuma 3 orang itu. Kong waktu Tuhan Yesus ada berdoa di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus mau mati itu, Tuhan Yesus lagi cuma bawa 3 orang itu. Simon Petrus, Yakobus dengan Yohanes. Nah itu. Jadi 3 orang ini yang Yesus selalu bawa-bawa gitu. Kita sih berpikiran begitu ya. Mungkin itu alasan kenapa sejak awal Markus tulis ini 3 orang ini lebih dulu di antara yang lain. Mungkin gitu kali ya. Nah itu Yakobus dengan Yohanes tadi yang dibaca di ayat 17 tuh. Yakobus dan Yohanes kata Tuhan Yesus sebut, Tuhan Yesus kasih nama Boanerges. Apa itu Boanerges? Anak-anak guru, maksudnya anak-anak guntur. Kenapa Tuhan Yesus kasih nama dorang anak-anak guntur? Karena memang kasihan ini Yakobus dan Yohanes pangmarah sekali. Ini sedikit temperamen. Dorang ini ya begitulah ya.
Mungkin karena masih muda atau apa gitu. Dorang ini kan 24 hari yang terasa pernah bilang tuh. Dorang ini masih oke sih guys. Masih oke-oke dorang ini. Masih jiwa-jiwa anak muda gitu. Ya, remaja-remaja gitu. Ya, coba gitu. Lanjut dulu terang baca ya. Ayat 18. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini bayangkan itu, sabar lu guys, terang pause lagi ini. Ini bayangkan ya, Tuhan Yesus kata ada melayani orang banyak. Tuh, ada melayani orang banyak, ada orang-orang sakit, dan ya mungkin ada orang kerasukan atau apa gitu. Pokoknya Yesus dan murid-murid ada melayani banyak orang. Dorang terlalu sibuk melayani sampai tadi dorang ndak sempat memakan. Ndak sempat mau makan gitu loh. Ndak sempat mau urus diri atau apa gitu. Kong ini bayangkan Yesus pe keluarga dengar itu, kong dorang kata mau datang ambil Pak Tuhan Yesus. Kenapa dong mau datang ambil Pak Tuhan Yesus? Karena dorang pikir Yesus ndak waras. Mau tahu tuh ndak waras tuh? Dorang pikir ODGJ ini Yesus ini. So ndak betul dia ini. Makanya dorang semua datang ambil pada dia. Kemudian bayangkan Tuhan Yesus Sang Maha Guru, kong DP keluarga sendiri pikir dia itu kata ndak waras. Ini lihat itu, orang tuh ternyata bisa salah sangka loh. Bisa salah sangka. Termasuk keluarga sendiri. Bisa jadi, enggak ditulis di sini, tapi bisa jadi salah satu orang yang mau datang ambil Pak Yesus, salah satu orang yang berpikir bahwa Yesus enggak waras itu, bisa saja salah satu di antara orang itu Maria, DP mama, bisa saja kan? Semua itu bisa saja. Alkitab cuma enggak tulis aja kan Maria penama. Tapi di sini dibilang keluarganya mendengar hal itu dan mereka hendak mengambil Yesus karena dorang pikir Yesus soalnya ndak waras. So gangguan jiwa. Bayangkan itu. Lanjut dulu. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus.
Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Oke, sampai di situ terang bacaan hari ini. Kita sih ada beberapa pelajaran ya yang kita ingin bagikan pengunidang. Contohnya ini yang tadi orang sudah baca beberapa kali. Habis Yesus bikin ini, orang bingung. Habis Yesus bikin itu, ahli Tauratnya tidak percaya. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, dorangnya tidak terima. Contoh yang tadi ya, orang ambil contoh peristiwa yang tadi. Mana tadi Kang? Pasal 2. Iya, pasal 2 tadi. Perikop yang awal. Pasal 2 ini, Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Bagaimana Tuhan Yesus cara menyembuhkan ini orang yang sakit lumpuh? Tuhan Yesus bilang, "Dosamu sudah diampuni." Waktu Tuhan Yesus bilang, "Dosamu sudah diampuni," orang-orang Farisi yang tidak terima. Kenapa dorang tidak terima? Karena dorang bilang begini, dia itu cuma manusia. Masa dia mengampuni dosa? Karena dorang tidak terima itu, dorang jadi berpikir, berarti orang ini menghujat Allah. Cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Kong masa ini orang ini orang yang baru umur 30 tahun ini, tuh, kong ngana sok-sokan mau bilang dosamu sudah diampuni, ngana Allah ngana Tuhan kong ngana boleh mengampuni dosa. Jadi orang berpikir Yesus ini menghujat Allah. Menilia pasal 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu. Jadi Yesus dia bilang, "Ngoni pikir kita tidak sanggup mengampuni dosa? Kita boleh loh mengampuni dosa." Buktinya apa? Dia langsung backing itu orang lumpuh itu berjalan. Itu bukti bahwa Yesus sedang menunjukkan dia otoritas gitu loh. Dia berkuasa atas penyakit-penyakit dan atas roh-roh jahat dan dia berkuasa. Dia berkuasa bahkan untuk mengampuni dosa. Secara tidak langsung Tuhan Yesus sedang bilang, "Pak, ini orang-orang Farisi, kita ini Allah. So itu kita boleh mengampuni dosa." Nah itu. Jadi kalau mau didengar di luar sana, ada orang-orang mungkin non-Kristen atau mungkin ada pendeta atau siapa gitu yang bilang, "Oh, Yesus bukan Allah." Salah dia, salah. Nggak ya? Dari sini saja orang tahu Yesus itu Allah. Kok bisa? Dia mengampuni dosa, Mas Bro. Dia itu mampu mengampuni dosa. Sedangkan orang-orang Farisi saja tahu kok. Cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah terus kok bisa Yesus mengampuni dosa? Berarti Yesus Allah. Gitu aja logikanya. Sederhana kok. Gitu loh. Jadi gitu. Ada beberapa hal yang Tuhan Yesus backing yang membuat orang-orang tuh tidak terima. Secara khusus orang-orang Farisi. Habis Tuhan Yesus sembuhkan ini orang sakit, dia ampuni DP dosa. Habis itu ini ayat 23 lagi. Tuhan Yesus dia murid-murid kata ada berjalan hari Sabat, kong murid-murid PT gandum, kong dorang menggisar itu gandum pada orang petangan. Tuh, kong orang Farisi marah akang. Nggak boleh begitu. Hari Sabat ini nguni kerja. So tahu-tahu hari Sabat nggak boleh kerja. Nah itu kong Tuhan Yesus
bela lagi pak murid-murid. Yesus bilang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dari sini juga orang lihat kalau ada hal-hal tertentu yang Yesus dan murid-muridnya lakukan, tapi orang-orang tidak terima. Secara khusus ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Habis dorang begitu, Yesus masuk kata di rumah ibadat, kon Tuhan Yesus sebanyak orang lagi, menyembuhkan orang lagi, setahu-tahu ini hari Sabat. Nah, akhirnya karena Yesus terus-terusan melakukan apa yang dorang pikir, apa yang dorang kira, ini dilarang di hari Sabat. Nggak boleh baking begitu di hari Sabat. Mari Yesus baking terus. Akhirnya menilia di pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Nah itu, mana bayangkan ya, sejak masih pasal 3, Markus tulis dari awal ternyata orang-orang Farisi berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah dari situ orang belajar kalau ketika orang melakukan kebenaran, ketika orang melakukan firman Tuhan, memang tidak mudah ya. Tetap ada saja orang yang tidak suka, ada saja orang yang menolak, ya toh. Ketika orang mau melakukan sesuatu yang Alkitab perintahkan, yang Tuhan perintahkan, jangan ngoni pikir aman-aman saja. Oh enggak. Selalu ada tantangan, selalu ada masalah di depan yang menantikan petorang. Ada saja orang yang tidak setuju dengan orang ketika orang melakukan firman Tuhan. Ya memang begitu. Karena Tuhan Yesus saja begitu kok. Ketika dia melakukan DP misi, dia melakukan DP tujuan kedatangannya. Yesus datang untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Ada saja orang yang oposisi. Ada saja orang yang tidak setuju. Akhirnya kan salah paham Pak Tuhan Yesus. Masa manusia mengampuni dosa? Padahal dia bukan manusia biasa kok. Yesus itu manusia loh guys. Yesus itu 100% manusia. Tapi Yesus bukan cuma manusia. Yesus itu 100% manusia, tapi 100% Allah juga. Bagaimana ceritanya? Enggak usah tanya. Ya toh? Percaya itu yang Alkitab ajarkan. Jadi kalau orang bilang Yesus manusia, memang Yesus manusia kok. Tapi jangan nguni tentang. Alkitab juga bilang Yesus itu Allah. So itu dia bisa mengampuni dosa. Jadi ya begitu guys. Sedangkan Yesus saja ketika dia melakukan firman Tuhan, dia melakukan hal yang benar, ternyata Yesus itu bisa dibenci, tidak disukai, apalagi itu orang. Ya toh, Tuhan Yesus lagi pernah bilang, nanti orang baca di kapan-kapan gitu, kalau tidak salah itu di Yohanes atau di mana itu saya lupa lagi. Yesus pernah bilang begini, kalau kamu dibenci oleh dunia, ketahuilah dari awal dunia sudah membenci aku. Jadi seperti aku dibenci oleh dunia, kamu juga akan dibenci oleh dunia karena aku. Yang gitu. Jadi kalau orang melakukan kebenaran, kung misalnya nguni pitamang binci panguni ya terima saja. Karena memang begitu. Kebenaran itu tidak disukai. Kebenaran itu tidak disukai. Jadi kalau ngoni tidak disukai karena ngoni melakukan kebenaran, ya sudah. Mau gimana lagi? Ya toh, sedangkan Tuhan Yesus tidak disukai kok, apalagi itu orang. Ya, jadi begitulah. Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang membenci kamu, ada orang yang menganiaya kamu, apa yang orang harus lakukan? Apa? Jangan balas. Sebaliknya, orang harus berdoa buat mereka, memberkati mereka. Nah gitu. Itu yang Tuhan Yesus perintahkan. Oke, segitu juga orang bacaan dan pelajaran hari ini. Kita harap orang semua dapat sesuatu dan orang rindu untuk melakukannya. Gitu. Mari orang semua tutup, orang semua berdoa. Mari sama-sama orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang
kami boleh baca dan renungkan hari ini. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu itu tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan kami terus melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati teman-teman semua yang sudah ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kami semua untuk semakin mengasihi firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.